Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Al-Mabruri. Saya mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan meresume materi mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja selama semester genap ini dari awal semester hingga tengah semester. Pelajaran ini diampu oleh Ibu dosen Ibu Siti Asia. Kemudian materi yang akan saya bahas yang pertama ada pengantar K3, kemudian fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi, lalu pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi, pedoman praktek K3L pada konstruksi perancah, K3 konstruksi bangunan gedung, dan yang terakhir pedoman pekerjaan pada ruang terbatas. Pengantar K3, mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip dan prosedur K3 konstruksi dan lingkungan, praktek K3L pekerjaan pembangunan gedung, praktek K3L pekerjaan terbatas dan barang, pedoman praktek kesehatan pekerja dan pekerja, kerja dan pekerja, pedoman penggunaan alat pelindung diri atau APD, dampak manajemen K3L dan rencana kerja kontraktor, identifikasi bahaya, pedoman praktek K3L kontraktor dan kontrak, pedoman checklist program K3L pekerjaan konstruksi. Jadi mata kuliah ini lebih membahas tentang kesehatan dan keselamatan dari pekerja atau orang yang di sekitar pada proyek dan prosedur K3 pada proyek konstruksi dan lingkungannya. Kemudian bab selanjutnya itu fasilitas dan prosedur darurat pada proyek konstruksi. Di sini dibahas tentang fasilitas apa saja yang ada di proyek konstruksi, yaitu fasilitas umum dan fasilitas khusus. Fasilitas umumnya berupa jalan akses, batas lokasi, dan alat pengaman kerja. Fasilitas khusus yaitu fasilitas yang hanya bisa dimasuki atau digunakan oleh para pekerja di proyek konstruksi tersebut. Yang pertama ada toilet, fasilitas cuci, tempat istirahat, dan fasilitas air minum. Kemudian keadaan darurat. Menurut Federal Emergency Management Agency atau FEMA, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injuri yang signifikan pada para pekerja, pelanggan, atau masyarakat umum. Bukan cuman bukan hanya menyebabkan kematian atau cedera yang signifikan pada para pekerja, melainkan bisa menyebabkan kerugian berupa ekonomi atau kerugian peralatan. Kemudian kategori keadaan darurat bagi menjadi tiga, yaitu keadaan darurat yang mengancam jiwa atau harta tetapi di dapat diatasi oleh personel-personel dengan di lingkungan proyek dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian tingkat kedua yaitu keadaan darurat yang tidak dapat ditangani oleh personil atau peralatan yang tersedia seperti pada tingkat pertama. Kemudian ada tingkat tiga yaitu bencana berskala mayor yang mengakibatkan institusi tidak mampu menangani berdasarkan tingkat dua sehingga perlu koordinasi tingkat nasional. Kemudian keadaan darurat tersebut dapat diatasi dengan tanggap darurat yang dapat diajarkan atau dikomunikasikan kepada para personel di sekitar proyek konstruksi. Tanggap darurat tersendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan apabila kejadian atau bencana tersebut tidak ditangani sepenuhnya, setidaknya dapat meminimalisir kerugian yang dihasilkan atau disebabkan oleh keadaan darurat atau musibah tersebut. Kemudian bab selanjutnya yaitu pedoman praktek K3L pada lokasi pekerjaan konstruksi. Bahan kajian pada bab ini berupa inspeksi, yaitu inspeksi yang bertujuan untuk mengecek keadaan di sekitar proyek konstruksi. Inspeksi di sini bermanfaat untuk menciptakan pekerjaan pekerja-pekerja di sekitar proyek konstruksi untuk melaksanakan kerja selamat, terus untuk meminimalisir bahaya yang nantinya akan terjadi. Kemudian tempat kerja yang aman. Tempat kerja yang aman di sini tempat kerja yang apabila tempat kerja tersebut apakah tidak dapat dihindari bahaya-bahaya akan terjadi atau apabila jika bahaya tersebut tidak dapat dihindari, setidaknya resiko yang akan diterimanya dapat dikendalikan. Kemudian mesin dan peralatan seperti mengimbau kepada para pekerja dan orang-orang di sekitar agar
tidak terlalu atau tidak menggunakan mesin dan peralatan semena-mena sehingga tidak terjadi bahaya yang tidak diinginkan. Kemudian prosedur ketiga kepada pekerja di ketinggian agar tidak terjadi kecelakaan juga sama seperti mesin dan peralatan ya, apabila terjadi bahaya dapat dikendalikan atau malah semoga tidak terjadi sama sekali bencana. Kemudian anjungan kerja yang aman juga sama. Dan bab berikutnya yaitu pedoman praktek K3L pada konstruksi perancah. Perancah sendiri di sini adalah bangunan peralatan kerja atau platform yang digunakan untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja bahan dan alat pada setiap pekerjaan konstruksi, termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran. Perancah adalah struktur sementara yang disiapkan untuk akses atau digunakan untuk orang kerja atau digunakan untuk penopang material, mesin, atau peralatan. Perancah di sini dibagi-bagi jenisnya, mau dari berdasarkan kegunaannya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan jenis bahan dan bentuknya, dan perancah jenis lain. Sebenarnya di sini bukan masalah jenis perancahnya, tapi mau jenis perancah apapun, pedoman K3 agar sehat dan selamat untuk para pekerja dan lingkungan sekitarnya yaitu sama. Jadi pertama, di sini hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah seperti dicek dulu apakah perancahnya aman, terus kapasitas yang dapat dibebani kepada perancah tersebut berapa, jangan dilebihin, terus eh, boleh atau tidaknya dinaikkan peralatan bukan hanya personil pada saat di perancah tersebut, kemudian upaya pencegahan, penggunaan perancah yang aman, dan lingkungan kerja yang aman juga. Jadi bukan cuma perancah atau orang-orang yang menggunakan perancah tersebut, tapi lingkungan kerja di sekitarnya juga harus aman. Dan bab berikutnya yaitu ketiga pekerjaan konstruksi pada bangunan gedung. Bahan kajiannya di sini ada pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, dan pekerjaan beton. Pembahasannya di sini identifikasi resiko dan pengendalian resiko. Jadi apabila bahaya-bahaya tadi tidak dapat dihindari, setidaknya resiko tersebut dapat diidentifikasi dan akan eh, dikendalikan resikonya, diminimalisir lah. Kayak misalnya kalau bekerja di tanah kan kalau tanahnya takut runtuh, jadi disediakan pengendalian resikonya bisa disediakan pintu darurat. Nah, seperti itu. Dan kemudian pedoman pekerjaan di ruang terbatas. Pekerja ruang terbatas itu merupakan ruang yang dia tuh tidak bertujuannya tuh nggak digunakan untuk digunakan tidak digunakan terus-menerus tujuannya. Hanya untuk sementara aja yang membantu proyek-proyek konstruksi tersebut. Kemudian ada muatan dan penanganan barang di sini eh, bagaimana cara memindahkan barang yang aman, terus cara pengangkatan barangnya pun diajarkan agar tidak terjadi cedera kepada para pekerja. Perencanaan pekerjaan pengangkatan, kemudian truk dan peralatan bergerak. Agar digunakan peralatan bergerak ini bermacam-macam, jadi jangan digunakan asal, digunakan sesuai kegunaan dan tempatnya. Mungkin itu saja kesimpulannya untuk mata kuliah ketiga sampai sekarang ini. Jadi lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Walaupun misalnya kita bisa lebih cepat gitu bekerjanya, tetapi apabila itu tidak selamat, lebih baik dihindari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.